Terimalah salam Buddhis dari kami, Namo saya Budaya, Namo Buddhaya. Hai guys, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Pancanyama ke kalian nih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alisa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancanyama. Pancanyama atau 5 hukum alam. Salah satu pandangan keliru mengenal hukum kama adalah menganggap hukum kama merupakan satu-satunya hukum yang mengatur kehidupan manusia dan menganggap hasilnya atau wipaka sebagai nasib atau takdir yang tidak bisa diubah, sehingga seseorang hanya bisa pasrah menerima hasil dari kama atau kama wipaka, tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Dalam Abhidhammavatara 54 dan Digha Nikaya 2 ayat 432 menjelaskan bahwa hukum kama sendiri hanya merupakan satu dari 24 sebab atau pacaya 24, atau salah satu dari pancanyama atau 5 hukum yang bekerja di alam semesta ini. Masing-masing hukum alam ini memiliki sifat-sifatnya sendiri dan tidak diatur oleh suatu kekuatan sosok makhluk adikuasa manapun. Nah, di sini hukum alam terdiri atas yang pertama itu ada utu niyama atau yang lebih kita kenal dengan hukum musim. Adalah hukum tertib atau physical inorganik. Misalnya gejala timbulnya angin dan hujan yang mencakup pula tertib silih bergantinya musim-musim dan perubahan iklim yang disebabkan oleh angin, hujan, sifat-sifat panas, sifat benda seperti gas, cair, dan padat, kecepatan cahaya, terbentuk dan hancurnya tata surya dan sebagainya. Semua aspek fisika dari alam diatur oleh hukum ini. Dunia materi terbentuk dari 4 unsur utama atau mahabhuta, yaitu unsur patawi, apo, tejo, dan wayo, yang terdapat dalam kitab Majjhima Nikaya 22. Nah, apa sih unsur patawi? Unsur patawi atau secara harafiah berarti tanah, merupakan unsur yang bersifat padat dan liat, yang berfungsi menjadi basis unsur lainnya. Yang kedua itu ada unsur apo. Unsur apo yang berarti air, merupakan unsur bersifat kohesif atau ikat mengikat dan dapat menyesuaikan diri yang berfungsi memberikan sifat ikat mengikat pada unsur lainnya. Unsur ini juga memberikan kelembapan dan cairan pada tubuh makhluk hidup. Dan yang selanjutnya ada unsur tejo. Unsur tejo yang berarti api, merupakan unsur yang bersifat panas yang memberikan fungsi panas dan dingin pada unsur lainnya. Karena unsur ini, semua materi dapat dihasilkan kembali untuk tumbuh dan berkembang setelah mencapai kematangan. Dan yang terakhir ada unsur wayo, yang berarti udara, merupakan unsur yang bersifat gerakan dan memberikan fungsi gerak pada unsur lainnya. Unsur gerak ini membentuk kekuatan tarikan dan tolakan pada semua materi. Selanjutnya kita akan membahas tentang bija niyama atau hukum biologis. Adalah hukum tertib yang mengatur tumbuh-tumbuhan dari benih atau biji-bijian dan pertumbuhan tanam-tanaman. Misalnya, padi berasal dari tumbuhnya benih padi. Manisnya gula berasal dari batang tebu atau madu. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang kama niyama. Mungkin sebagian kalian tidak asing lagi mendengar kata-kata kama niyama. Ya, kama niyama atau hukum perbuatan adalah hukum tertib yang mengatur sebab akibat dari perbuatan. Misalnya perbuatan baik atau membahagiakan dan perbuatan buruk terhadap pihak lain, menghasilkan pula akibat baik dan buruk yang sesuai. Perbuatan atau kama merupakan perbuatan baik maupun buruk yang dilakukan seseorang yang disertai kehendak atau cetana. Seperti yang disebutkan dalam kitab Pali, aku katakan, kehendak adalah kama. Karena didahului oleh kehendak, seseorang lalu bertindak dengan jasmani, ucapan, dan pikiran. Yang selanjutnya ada cita niyama atau hukum psikologis, adalah hukum tertib mengenai proses jalannya alam pikiran atau hukum alam batin. Misalnya proses kesadaran, timbul dan menyapai kesadaran, sifat-sifat kesadaran, kekuatan pikiran atau batin atau abidnya, serta fenomena ekstrasensorik seperti telepati, kewaskitan, kemampuan untuk mengingat hal-hal yang telah lampau, kemampuan untuk mengetahui hal-hal yang akan terjadi dalam jangka pendek atau jauh,
kemampuan membaca pikiran orang lain, dan semua gejala batin yang kini masih belum terpecahkan oleh ilmu pengetahuan modern termasuk dalam hukum terakhir ini. Yang selanjutnya ada dhamma niyama atau fenomena alam. Adalah hukum tertib yang mengatur sebab-sebab terjadinya keselarasan atau persamaan dari satu gejala yang khas. Misalnya, terjadi keajaiban alam seperti bumi bergetar pada waktu seorang bodhisattva hendak mengakhiri hidupnya sebagai seorang calon Buddha, atau pada saat ia akan terlahir untuk menjadi Buddha. Ada hukum gaya berat atau gravitasi, daya listrik, gerakan gelombang, dan sebagainya, termasuk dalam hukum ini. Nah, berikut ada sebuah video tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Mari kita. Pemirsa, lantaran putus cinta, dua gadis cantik mencari pelarian dengan cara mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Akibat aksinya tersebut, mereka terpaksa berurusan dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Salatiga dan dipastikan bakal punya banyak waktu untuk menyesali perbuatannya di balik tembok penjara. Inilah Vera dan Putri, dua wanita cantik yang selama ini menjadi incaran petugas Satres Narkoba Polres Salatiga. Dengan wajah cantik tertutup masker, keduanya digelandang petugas untuk dihadirkan dalam gelar perkara. Penangkapan dua wanita muda berparas cantik ini bermula dari laporan warga yang curiga dengan gerak-gerik kedua pelaku di sekitar Jalan Lingkar Salatiga. Polisi menguntit kedua pelaku yang berboncengan sepeda motor tersebut. Setelah memastikan keduanya baru saja melakukan transaksi narkoba, petugas langsung menangkap kedua wanita muda tersebut. Petugas menemukan barang bukti berupa sejumlah paket narkoba jenis sabu serta alat untuk mengkonsumsinya. Mbak, konsumsi sabu itu buat apa sih, Mbak? Kan kemarin waktu itu ada masalah keluarga, masalah mau tunangan terus nggak jadi gitu kan, mau nikah. Ya udah, saya diyakinkan oleh pacar saya pertamanya curhat, terus diyakinkan sama pacar saya kalau mama mengkonsumsi itu katanya bisa tenang gitu. Ya udah, saya akhirnya mau, gitu aja. Belinya berapa lama, Mbak, memakai itu? Pertengahan 2018 kemarin. Rutin ya konsumsi itu? Ya dikasihnya Gofar sih segitu gitu. Dari media, jadi alhamdulillah kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi dan pengambilan obat-obatan narkotika jenisnya sabu yang kebetulan pada saat kita laksanakan eliciting oleh teman-teman dari Sat Narkoba dan ditemukan dua wanita yang satu bernama Nona PN dan satu lagi Nona VS dengan mengendarai kendaraan motor Scoopy di lampu merah Kecandran. Nah, pada saat itu yang bersangkutan ditanya, salah satu dari tersangka membuang barang bukti yang ada dan ditemukan oleh anggota kita seperti yang terlampir di sini, ada sabu, ada bong, ada alkohol dan ada beberapa lagi jenis barang-barang yang memang digunakan sebagai sarana dan alat untuk mengkonsumsi sabu. Di depan petugas, kedua tersangka mengaku terseret menjadi pengguna narkoba sebagai pelarian setelah putus cinta dengan pacarnya. Polisi masih mengembangkan kasus tersebut karena tidak tertutup kemungkinan jika keduanya merupakan anggota jaringan pengedar narkoba. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana 20 tahun penjara. Dari Salatiga, Lurisa Lulu, Tim iNews melaporkan. Setelah kita menonton video contoh kasus narkoba tersebut, dapat kita simpulkan bahwa ada dua orang wanita yang dikarenakan putus cinta, mereka pun mencari pelarian dengan mengonsumsi narkoba jenis sabu, dan akibat ulah dua orang wanita tersebut, mereka ditangkap oleh polisi. Dan menurut saya, kasus narkoba tersebut termasuk dalam hukum niyama yang keempat, yaitu cita niyama. Alasannya karena jika seseorang tersebut telah mengkonsumsi narkoba, maka seseorang tersebut tidak memiliki lagi kesadaran atau pikiran yang penuh atau optimal, seperti pada manusia normalnya. Contohnya, orang yang mengkonsumsi narkoba suka berhalusinasi, dan hukum cita niyama merupakan hukum yang mengatur proses jalannya alam pikiran kita, seperti proses kesadaran, timbul dan lenyapnya kesadaran, dan kekuatan pikiran atau batin atau yang disebut juga abinya. Dari video kasus narkoba di kalangan remaja tersebut, kita dapat menyimpulkannya juga ke dalam 4 kebenaran mulia. Yang pertama adalah duka.
Keterangannya adalah menyadari bahwa menggunakan narkoba sangat membahayakan untuk tubuh dan dilarang di Indonesia maupun di berbagai negara. Yang kedua, ada sebab duka. Keterangannya, dikarenakan putus cinta, mereka mencari pelarian dengan mengonsumsi narkoba. Yang ketiga, ada terhentinya duka. Keterangannya adalah mendekatkan diri ke Tuhan dengan cara sering beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing atau mengikuti kegiatan rohani dan rehabilitasi. Yang keempat, ada jalan menuju lenyapnya duka. Keterangannya adalah berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, setelah melihat video yang baru saja kita tonton, kita bisa tahu bahwa pergaulan bebas itu harus diwaspadai bagi generasi bangsa. Seperti yang kalian tahu, manusia itu merupakan makhluk sosial yang berarti itu memerlukan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri. Dan hubungan antar manusia itu dibina melalui suatu pergaulan. Pergaulan itu juga merupakan salah satu HAM yang perlu dibebaskan, sehingga setiap manusia itu tidak dibatasi dalam pergaulan, apalagi melakukan diskriminasi berdasarkan perbedaan agama, ras, suku, dan lain-lain. Jadi, pergaulan antar manusia itu harusnya bebas, tetapi tetap berpedoman pada norma-norma manusia dan tidak menimbulkan pelanggaran hukum dan HAM. Selain itu, ternyata pergaulan bebas juga sering dikonotasikan sebagai hal yang negatif, seperti narkoba, seks bebas, kehidupan malam, perilaku negatif yang melanggar norma dan agama. Sekarang di kalangan remaja, pergaulan bebas semakin meningkat, terutama di kota-kota besar. Jadi, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di negara bagian North Carolina, Amerika Serikat, menemukan bahwa keterkaitan antara suguhan seks melalui media dengan perilaku seks di kalangan remaja. Jadi, bagaimana sih pergaulan bebas di Indonesia? Nah, akhir-akhir ini, Indonesia berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Bisa dikatakan bahwa gaya hidup baru pribadi masyarakat Indonesia itu cenderung hedonisme, atau mencari kebahagiaan sebanyak mungkin seperti hura-hura. Hal ini memicu perilaku seks bebas, khususnya di kalangan remaja. Pergaulan bebas di Indonesia sering terjadi di kota-kota besar seperti Jabodetabek. Penyebab pergaulan bebas. Yang pertama itu adalah sikap mental yang tidak sehat dan pola pikir yang salah. Lalu yang kedua itu pelampiasan rasa kecewa, kegagalan remaja dalam menyerap norma, dan yang terakhir itu adalah rasa penasaran dan pemahaman perasaan yang labil. Ada beberapa solusi yang dapat menyelesaikan masalah pergaulan bebas di kalangan remaja, yaitu dengan cara memperbaiki cara pandang, menjaga keseimbangan pola hidup, memikirkan masa depan, dan menegakkan aturan hukum dan memperdalam ajaran agama. Menurut agama Buddha, semua fenomena di alam semesta ini bekerja menurut salah satu dasar dari 5 hukum alam, atau yang disebut juga Panca Niyama Dhamma. Hukum alam semesta inilah yang mengatur semua gejala, proses, aktivitas, sebab akibat batin, dan jasmani atau fisik yang ada di alam semesta itu sendiri. Hukum ini tidak bisa diraba, dilihat, didengar, dan dicium keberadaannya, namun bisa diketahui dan dipelajari cara kerjanya dari gejala-gejala yang muncul secara fisik maupun batin. Dan hukum alam ini terdiri atas: yang pertama ada utu niyama atau hukum musim, adalah hukum tertib fisikal inorganik, misalnya gejala timbulnya angin dan hujan, yang terdiri dari 4 unsur utama atau yang disebut juga mahabhuta, yaitu unsur patawi atau yang disebut juga tanah. Yang kedua ada unsur apo atau yang disebut juga air. Yang ketiga ada unsur tejo yang disebut juga api. Dan yang keempat ada unsur wayo yang disebut juga udara. Yang kedua ada bija niyama atau yang disebut juga hukum biologis, adalah hukum tertib yang mengatur tumbuh-tumbuhan dari benih atau biji-bijian dan pertumbuhan tanam-tanaman. Misalnya padi berasal dari tumbuhnya benih padi. Yang ketiga ada hukum kama niyama atau hukum perbuatan, adalah hukum tertib yang mengatur sebab akibat dari perbuatan. Misalnya perbuatan baik atau membahagiakan dan perbuatan buruk terhadap pihak lain menghasilkan pula akibat baik dan buruk yang sesuai. Yang keempat ada dhamma niyama atau fenomena alam, adalah hukum tertib yang mengatur sebab akibat terjadinya keselarasan atau persamaan dari satu gejala yang khas. Misalnya terjadinya keajaiban alam seperti bumi bergetar pada waktu seseorang bodhisatwa hendak mengakhiri hidupnya sebagai seorang calon Buddha.
Yang kelima ada cita niyama atau hukum psikologis, adalah hukum tertib mengenai proses jalannya alam pikiran atau hukum alam batiniah. Misalnya proses kesadaran, timbul dan lenyapnya kesadaran, sifat-sifat kesadaran, kekuatan pikiran atau batin, atau yang disebut juga abinya. Sekian dahulu presentasi dari kami. Terima samburis dari kami. Namo saya budaya, namo budaya.